دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat, kaum mukminin wal mukminat yang sangat saya cinta sayangi dan yang sangat saya hormati. Di hari gini, di zaman now, masih banyak kaum Wahabi yang menutup diri dan menutup hati terhadap keberadaan dan kebenaran adanya bid'ah hasanah. Padahal pelaku daripada bid'ah hasanah itu bermula dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam madhab dan seterusnya, seperti Sayyiduna Umar, Abu Hurairah, Qatadah bin Nu'man dan Sayyiduna Bilal, Imam Ahmad bin Hambal, bahkan Ibnu Taimiyah yang merupakan imam besar, junjungan, rujukan, panutan kaum Wahabi, juga merupakan pelaku daripada bid'ah hasanah tadi. Di antara makhluk yang masih nutup telinga, masih tertutup hatinya dari pintu hidayah bid'ah hasanah adalah Khalid Basalamah. Di ketika kalimat bid'ah hasanah disebut-sebut oleh para ulama salaf, oleh para ulama terdahulu dan juga oleh ulama kekinian, maka yang pertama kali Khalid Basalamah rasakan adalah pusing dan bingung. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Padahal teman Wahabinya yang bernama Badrus sedikit demi sedikit, step by step sudah mulai membuka diri, membuka hati atas keberadaan dan kebenaran bid'ah hasanah yang walaupun tingkat kesadarannya itu masih sangat minim. Adakah perkataan Imam Syafi'i yang memisahkan bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah? Ada. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madmumatun, bid'ah yang tercela. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah bukan hanya Imam Syafi'i, memang Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi siapa? Ibnu Daqiq Al-Aid. Bahkan beliau membagi bid'ah jadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah apa? Haram. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah. Dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar karya Al-Imamul Baihaqi, beliau mencantumkan qaulus Syafi'i, segala sesuatu yang baru dari perkara-perkara ada dua macam. Yang pertama, sesuatu yang baru tapi kemudian menyelisihi kitab ataupun sunnah. Perkumpulan misal di Ahad pagi, gimana hukumnya? Kalau itu mukhalifan kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an, maka fahadhihi al bid'atud dhalalah. Ini namanya bid'ah ad-dhalalah. Sedangkan yang kedua, sesuatu yang baru tetapi isinya kebaikan, tidak menyelisihi salah satu pun dari kitab, dari sunnah, dari athar atau dari ijma'. Contoh, ada seseorang membuat perkumpulan di hari Selasa. Apa isinya? Membaca Quran, mengkaji ilmu. Ternyata isinya nggak ada satupun yang bertentangan dengan syariat. Maka muhdatsah yang seperti ini itu tidak dikatakan muhdatsah yang madmumah. Inilah yang kemudian kita kenal, ulama-ulama kita sering mengatakan ada bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah, ada juga bid'ah hasanah. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Garing. Apakah ada contoh bid'ah hasanah pada masa Nabi SAW? Banyak contoh bid'ah hasanah pada masa beliau. Misalnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraki. Rasulullah SAW sholat. Ketika bangun dari ruku' ya menuju i'tidal, Rasulullah membaca zikir sami Allahu liman hamidah.
Lalu ada salah seorang sahabat berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mestinya kan yang dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini enggak dirubah sama dia, nyusun sendiri apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Rasulullah tanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang baca zikir baru bikinan sendiri? Ana ya Rasulullah, saya katanya. Apa kata beliau? Respon beliau. Kata beliau, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 malaikat lebih yang memperebutkan kalimat itu. Siapa yang pertama kali mencatat pahalanya? Nah, bid'ah hasanah kayak gitu, yang memperebutkan malaikatnya lebih 30 itu. Padahal bid'ah hasanah. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, berarti di dalam sholat itu boleh baca zikir bikinan sendiri yang tidak diajarkan dari Nabi, selama itu tidak bertentangan dengan zikir yang datang dari Nabi. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada. Kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Taimiyah, kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa itu perbuatan itu? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Ambal sholat malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya, tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum. Hadis umum. Tolong belikan saya ayam. Tolong berikan saya ayam. Ayamnya umum. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim. Kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya Qul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai Qul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau definisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu, saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma, maka perbuatan itu tidak bid'ah. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Nah, di dunia ini sekarang ada 2 ideologi yang berbahaya. Satunya Wahabi, satunya Syiah. Ada seorang ulama ya, Imam Abdullah Al-Haddad, ditanya Wahabi dengan Syiah lebih bagus mana? Mana yang lebih bagus atau lebih jelek? Ternyata beliau menjawab bahwa Wahabi dan Syiah itu ba'ratun maqsumatun nisfain. Wahabi dan Syiah adalah kotoran onta yang dibelah menjadi 2. Kira-kira kalau ada kotoran dibelah jadi 2, yang paling baik yang mana itu? Sama-sama gak baik. Ini Wahabi dan Syiah ya.